Selamat pagi, siang, sore, malam. Gue Mayer. Dan gue Vetro. Bertemu lagi kita di podcast Bakwan. Episode ketiga ini, Tok. Kita mau bahas apa sih, Tok, sebenarnya, Tok? Nah, kita tuh pengen membahas tentang bagaimana pertemanan selama masa-masa SMA ini, Mi. Jadi temanya itu pertemanan realita ya, Tok. Kayak request kemarin di podcast kita episode 2, dia request tentang pertemanan gitu nggak sih, Tok? Iya, bahas yang tentang pokoknya pertemanan masa-masa SMA dah. Nah, iya, iya. Nah, kan kita bahas pertemanan ini. Kita undang guest kan, Tok. Betul. Coba, Tok. Siapa sih, Tok, guestnya, Tok? Nah, kita tuh mengundang dua guest, Mi. Ada yang perempuan dan juga ada lagi yang laki-laki. Hmm. Coba boleh yang laki-laki memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama gue Nani. Gue dari kelas 12, IP 1. Gue berasal dari sekolah Antonius. Salam kenal semuanya. Kalau dari ceweknya, kenalan diri, coba. Oke, halo semuanya. Gue Beatrix dari kelas 12 IPA. Salam kenal. Nah, gini, Tok. Kenapa kita ngundang cewek cowok? Kan biasanya kan circle cewek cowok tuh beda-beda ya, Tok. Beda beda pemikiran lah biasanya gitu. Kadang-kadang cewek dibilangnya gini-gini lah, terus cowok-cowok bilangnya gini-gini. Jadi ada beda gitu. Jadi supaya kita dari dua sisi, cewek cowok, kita makanya ngundang cewek cowok gini. Dan kita lihat apa Bang Nani ini sama Kak Beyat ini udah udah kelas 12, jadi pertemanannya udah banyak lah yang dilalui gitu ya, Tok. Udah masa sekolah udah banyak lah dari SMP Betul. SMA. Nah, ini kita langsung aja ke sesi pertama nih. Kita mau nanya-nanya sih Bang sama Kak Beyat. Iya. Coba, Tok, Oke, pertanyaan nanya. pertama lu mau nanya apa sih, Tok? Pertanyaan tentang bagaimana pertemanan lu, pertemanan lelaki di masa-masa SMA. Yang baik gitu, Nanya. yang Iya, baik versi cowok gitu maksudnya. betul. Di lingkungan-lingkungan kita-kita aja. Di lingkungan sekolah maksudnya. Iya, Iya, di boleh lingkungan sekolah. sekolah atau di lingkungan luar. Pokoknya circle-circle pertemanan deh. Menurut Bang Nani gimana tuh yang baiknya versi cowok gitu? Menurut gue, pertemanan yang baik itu adalah di saat salah satu dari kalian tuh meminta sesuatu atau meminta tolong, dan kalian tuh selalu ada gitu loh, selalu bisa kasih pertolongan itu ke tempat kalian. Terus pertemanan baik itu selalu ngasih tren positif ke lingkungan sekitar dan enggak ngasih tren negatif ke lingkungan sekitar. Itu sih menurut. Nah, berarti kalau dari Bang Nani mikir cowok itu eh, teman-temannya harus bisa nge-influence temannya juga. Jadi kayak positive circle gitu, toh. Terus sama tadi dibilangnya juga yang selalu ada, Iya, bisa membantu. bisa membantu di mana saat kita terpuruk, kita nggak cuman pas kita seneng-senengnya doang, pas kita di bawah juga dibantu. Itu sih, toh, dari teman dari versi cowok. Kalau dari KBR gimana? Oke, kalau dari versi cewek sih nggak jauh beda ya sama cowok kalau pengaruh baik. Ya itu yang pertama itu kita harus mendukung. Mendukungnya itu mendukung secara langsung maupun secara tidak langsung. Kayak kita datang misalnya ke pertandingan si cewek, misalnya dia ada tanding basket gitu kita dukung. Terus itu melewatin masa-masa sulit kalau misalnya si cewek si teman kita ini lagi jatuh banget gitu. Dan yang paling penting itu dia tuh tahu banget sifat kita gitu. Itu pertemanan yang baik versi cewek sih, kayak gitu. Oh, Berarti berarti coba, ikatan berarti ikatan emosional di cewek itu lebih lebih kuat nih daripada cowok. iya benar-benar. Jadi kalau cewek itu lebih suportif gitu. Sebenarnya emang gak beda jauh sih tuh antara cewek sama cowok, kan sama-sama pertemanan ya. Betul. Jadi kalau dari KBR bilang, KBR pertemanan yang menurut KBR baik itu tadi yang suportif, yang pengertian, yang udah tahulah sifatnya temannya gitu. Jadi kayak lebih pengertian gitu, terus sama suportif ya gitu aja sih. Nah, kan tadi kan kita udah bahas yang baik-baik nih. Pasti selalu ada dong Kak Beat sama Kak ini pernah nggak sih kayak terjerumus dalam toxic friendship gitu? Pernah nggak? Ya pernah Kalau dong, dari Bang pernah. Kalau dari gue sih apa ya? Nggak pernah ngerasain itu sih kalau di pertemanan ya. Karena ya gue menerima mereka apa adanya. Mereka mau kayak gimana ke gue nggak masalah. Yang penting gue selalu ngasih mereka hal yang positif,
kalau mereka mau balas ke gue itu kayak gimana, ya gue nggak peduli. Yang penting gue udah ngingetin, gue udah kasih tahu yang baik yang mana, yang benar yang mana, yang buruk yang mana. Ya udah, terserah kalian. Kalau kalian mau ikutin ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudah, itu jalannya mereka. Nah, mungkin kalau kayak gitu nih Bang, lu lebih milih-milih nggak sih Bang kayak toxic gitu? Kayak misalkan tadi kan bilangnya kan dari lu, terus lu kayak milih-milih gitu nggak sih Bang? Kayak misalkan, ini dia toxic nih gitu. Lu tetap sama dia atau enggak Bang? Pada prinsipnya gini loh, kalau misalnya kalian berada di suatu hubungan toksik pertemanan kayak gitu, ya kalian harusnya bisa merubah situasi yang toksik itu menjadi yang kayak kondusif gitu loh. Jadi kalian tuh harus bisa membawa teman-teman kalian tuh jangan sampai ada hubungan toksik sama sekali. Jadi coba dirangkul, coba dengerin mereka saat curhat, terus coba kasih saran yang baik, terus coba ajak mereka kemana kayak gitu. Pasti mereka perlahan-lahan pasti toxic friendship-nya itu pasti udah nggak ada. Kalau buat gue ya, karena selama ini emang teman-teman gue kayak gitu. Oh, jadi Bang An ini mencoba diri untuk menjadi terang lah dalam pertemanan. Jadi lampu dalam Iya. pertemanan gitu. Ya emang bener nggak sih Tok? Lu juga gitu nggak sih Tok? Kayak misalnya temen ini jahat, temen ini nggak bener nih, suka ngapa-ngapain gitu kan, melakukan hal jahat. Lu lebih baik ninggalin atau lu ngerangkul loh, Tok? Kayak Bang Nani gitu, Tok. Kalau gue tetap temenin, tapi gue tetap agak gimana ya, kalau mencoba mengubah itu kan agak mengatur hidup orang ya, jadi gue agak ya udah deh, masih Oh, temenin aja. oke, Tapi berarti nggak terlalu dekat gitu ya. iya, Kalau KBH versi cewek gimana sih kan menurut toxic gitu kayak kan KBH katanya pernah kan toxic Iya, friendship gitu. Kalau KBH mm-mm. gimana tuh? Coba ceritain dikit lah, ceritain dikit. Oke. Kalau misalnya di cewek itu, ini tuh paling banyak sih itu dari fisik. Biasanya kita itu kalau cewek saling menjatuhkannya itu lewat fisik ataupun akademis. Kalau misalnya lewat fisik tuh kayak misalnya gini, lo punya temen nih, lo berteman misalnya bertiga, terus salah satu tuh cantik, itu pasti dua orang ini yang nggak terlalu cantik itu pasti kayak ngomongin dari belakang lah, itu toksiknya tuh kayak ngomongin dari belakang, nggak ngasih tahu apa masalahnya atau bahkan nusuk dari belakang, terus mereka jadi kayak selalu menyaingi gitu loh, bersaing satu sama lain. Siapa yang paling cantik gitu atau siapa yang paling pinter gitu kalau misalnya dalam akademis gitu sih. Kalau gue ngerasainnya kayak gitu. Oh, tapi berarti bersaingnya diem-diem atau secara terang-terangan. Oke, bersaingnya ya diem-diem gitu. Menjatuhkan tuh gimana sih kayak misalnya kalau akademis kan nilai ya. Kalau dari nilai Hmm. menjatuhkannya ya diem-diem. Gak mungkin dong kita kayak ngomong kayak ngasih tahu jawaban yang salah kalau misalnya dia nanya kayak gitu kan agak susah. Tapi pokoknya kita menjatuhkannya itu diem-diem. Kalau cewek biasanya gitu sih. Agak jahat sih ya. berarti rasa dengki gitu ya. Dari hati kayak nggak suka gitu. Padahal kayak nusuk dari belakang nggak sih ngomongnya? Nusuk dari belakang. Tapi di Iya depan gitu. baik-baik aja gitu. Di Iya depannya baik. di depan tuh kayak nggak ada masalah. Kayak iya gitu. Terus tapi padahal di belakang tuh mereka tuh kayak saling membakar gitu loh. Kayak gitu. Itu masih, nah, katanya KBH pernah tuh kayak gitu. KBH gimana sih KBH cara keluarnya gitu dari toxic kayak gitu. Mungkin dari yang pendengar ini ada yang lagi toxic terus kalau KBH mungkin pernah cara keluarnya gitu. Tahu Oh, cara keluarnya. kalau gue nggak keluar karena gue bukan orang yang kayak gitu, maksudnya ya bukan orang yang menjatuhkan dari akademis kayak gitu karena gue orangnya netral. Jadi gue nggak keluar dari pertemanan kayak gitu, gue kayak dia kayak gitu orangnya, oh yaudah deh gue terima aja, gue terima Oh, aja orangnya gitu. Jadi memaklumi. iya memaklumi aja kalau gue. Gitu Nanti sih. biasanya walaupun ditusuk-tusuk dari belakang, walaupun KBH udah tahu gitu kan, dia nih Sabar. ngomong dari belakang, tapi KBH tetap aja udah biarin aja gitu. Iya sabar sih kalau gue. Ya Berarti ini udahlah sih gitu. toh tipe-tipe orang setia asik. Tapi susah juga Mei dirubah kalau udah kayak gitu. Susah, Kalau udah susah banget. sendiri udah susah. Iya sih bener-bener. Apalagi orangnya udah nggak suka sama kita. Kita mau Hmm. ngapain aja dibilangnya tetap aja diomongin walaupun kita berbuat baik tetap aja ih lu apaan sih lu gitu-gitu nggak sih? Iya, Iya udah gitu. judge-nya udah jelek-jelek jadi ya gitu. Iya. Ya salah satu caranya kalau mau rubah mereka mah ya gampang sebenarnya, cuma ada satu cara, ya kalian harus bisa jadi yang terbaik. Kalau misalnya kalian jadi yang terbaik,
di manapun pasti mereka juga langsung kayak menyadari gue kalah kayak gini nih sama dia nih, berarti gue harus berubah. Ntar juga dia makin lama juga sadar. Bener. Berarti balas dendam terbaik itu adalah membuat hal prestasi gitu. Jadi prestasi adalah membalas dendam terbaik. Jadi kita berbuat baik aja lah. Jadi biar mereka yang sadar sendiri ya bang. Iya, biar mereka sadar sendiri. Ntar juga mereka juga makin lama makin capek nih kayak gini. Udah lah. Iya, apalagi kalau misalnya kita kayak balas balik lagi kayak jadi makin membara gitu nggak sih kalau kita bisa balas kayak ngomongin dari belakang juga gini. Iya, kayak malah makin kayak aduh, buat apa coba gue ngomongin mereka dari belakang kalau gue cuma stuck di sini doang, kan nggak guna. Iya bener, jadi nggak ada jalan keluarnya gitu kan. Iya, Betul itu. Jadi pertemanan yang toksik itu nggak membawa lu ke level yang lebih maju lagi. Di situ-situ aja stucknya. Betul. Nah kan tadi kan udah nih. Terus tadi kita pertama bahas apa sih yang baik, yang toksik. Nah sekarang circle pergaulan. Lu milihnya tuh kayak gimana sih? Kayak milih circle tuh orangnya yang sefrekuensi sama lu atau yang beda gitu, kayak beda pemikiran. Jadi kayak gimana sih? Saling melengkapi. Iya kayak saling jadi kayak melengkapi gitu atau yang sefrekuensi gitu. Kayak beda-beda gitu. Kalau dari Bang Nani gimana? Lebih milih circle tuh kayak gimana? kalau gue kalau gue mah gimana ya, yang mau main sama gue ya main, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gue orangnya nggak memaksakan orang untuk mau main sama gue, jadi kalau misalnya dia mau main sama gue ya silakan, tapi kalau enggak ya udah nggak masalah, gue nggak maksa. Tapi Bang, lu pasti punya kan Bang, teman yang mungkin bisa dihitung pakai jari, yang bener-bener lu butuhin gitu. Di setiap kayak ada gini lu ajak mereka, kalau lagi ini lu cerita ke mereka, pasti punya dong. Gue ya kalau misalnya kayak belakangan ini gue lagi ada masalah, pasti gue selalu cerita sama temen gue yang selalu kasih gue masukan. Ya itu ya salah satunya temen gue ya Simon. Maksudnya kenapa gue bilang dia selalu ada buat gue ya karena setiap masalah dia bantuin gue. Dia kayak ngasih gue masukan, ngasih gue pendapat, terus cara jalan keluarnya kayak gimana ya dia kasih gue selalu. Kalau misalnya dihitung pakai jari temen gue sih banyak, cuman yang nganggap gue temen itu masih bisa gue hitung pakai jari. Jadi pokoknya intinya ini sih Bang Nani ini kayak friendly ke semua orang. Bener kan Bang? Iya, gue lebih friendly karena gue nggak mau kayak nggak usah milih-milih temen lah. Cari temen tuh lebih susah daripada cari musuh. Betul banget. Halo Bang, sorry banget Bang, mati lampu Bang. Gak apa-apa, santai aja. Tadi sampai mana sih Bang gue ngomong Bang? Tadi sampai yang ini. Nah, gitu tuh. Jadi kalau dari circle-nya Bang Nani itu gitu ya. Kalau dari cowok gitu tuh, dari cowok. Nah, sekarang kan kita juga ada Kabayat nih. Kalau Kabayat gimana sih Kabayat dari cewek tuh memilih circle-nya kan Kabayat tuh biasanya kan cewek tuh kayak perasaan, lebih mementingkan perasaan gitu loh. Jadi gimana sih Kabayat tuh milih circle-nya tuh kayak yang sefrekuensi atau kayak yang satu perasaan gitu loh. Gimana Kabayat? Sebenarnya kalau gue sama sih, netral aja. Gue kalau temenan tuh, kalau misalnya milih circle ya, kalau cara gue milih circle itu, gue berteman dulu sama semuanya. Misalnya ada circle A, B sama C, ya udah, gue masuk di circle A, B sama C. Di situ gue pilih di mana gue yang paling nyaman, yang paling diterima, dan mereka tuh ngerti gue. Jadi kalau mereka ngerti gue, ya udah gue bakalan tetap di circle itu. Kalau gue cara milihnya gitu. Jadi temenan aja sama semuanya. Mencari teman kan nggak apa-apa kan, teman banyak-banyak, tapi yang kita pilih tuh nanti yang terbaik, yang paling nyaman sama kita, yang paling cocok sama kita. Kayak gitu sih kalau gue. Oh, berarti ya sama sih, sama yang tadi Kak Bang Nani bilang, cari yang pengertian juga, yang bisa nyaman gitu. Mungkin nyamannya tuh kayak ngasih masukan. Nah, kalau Kabayat nyamannya gimana? Iya, kalau gue nyamannya ya gitu sih, dia selalu ada sama gue, dia ngebantu gue di masa-masa sulit gue, kayak gitu sih. Iya, hampir mirip lah ya sama yang tadi Bang Nani bilang. Ya gitu sih. Tapi Kabayat selalu ada gak buat teman-teman Kabayat? Maksudnya buat circle Kabayat? Kalau menurut gue sendiri, gue selalu ada. Gue kalau misalnya mereka butuh, ya udah tinggal ngomong sama gue, ya gue bakalan ada di situ. Kalau gue gitu, menurut gue sendiri sih. Tapi Kabayat bisa tapi kerasnya Kabayat itu
terbagi circle-circle kan cewek-ceweknya. Kelas. Misalnya kelas kabiat mungkin 10 cewek bisa kebagi-bagi berapa circle. Sebenarnya sih kalau di kelas kita lebih ada sih, emang ada circle. Tapi bukan circle sih jatuhnya, cuman kita tuh mau temenan sama semuanya. Tapi ada yang pendiam, yang nggak suka bergabung sama orang-orang gitu loh maksudnya. Jadi menurut gue tuh nggak circle, karena kita nyatu aja semuanya gitu. Berarti gitu tuh, berarti ya gitu sih emang sadar tuh yang lebih nyaman ya. Kita lebih nyaman ya kita ikutin tuh mereka aja gitu. Pokoknya yang bisa pengertian sih. Udah dari gua sama Petro udah gitu kan. Nah, terus ada juga nih yang dari murid-murid Antonius dari sesi Q&A murid Antonius yang udah isi Google Form. Makasih banget. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan gua yang nanya ya, gua yang bacain. Pertama, mau tanya gimana cara agar bisa menjadi orang yang tidak enakan ke orang lain khususnya ke teman. Nah, pertama Bang Hani dulu jawab coba. Tidak nggak enakan. Iya, orangnya nggak enakan. Apa-apa nggak enakan. Orang yang tidak enakan supaya tidak menjadi orang yang tidak enakan. Oke. Ya kalau kayak gitu sih ya dari ininya sih dari diri kalian sendiri, kalian harus tegas. Kadang sifat itu susah sih untuk didorong untuk mau untuk tidak enakan kayak gitu ke orang lain tuh sebenarnya susah. Tapi ya kalian harus bisa apa ya namanya ya benar tadi tegas dalam gimana ya gue orang sama sih kayak gitu nggak enakan juga cuman ya mau nggak mau kalian harus tegas gitu, harus punya sifat yang tegas. Kadang-kadang sifat-sifat gak enakan itu bisa ngerugin diri sendiri, jadi gitu. Iya benar, kadang-kadang kayak kalau misalnya nih teman kalian minjam sesuatu sama kalian, tapi yang mau kalian yang dia pinjemin itu adalah barang kalian yang kalian suka, pasti kalian mikir aduh kalau dipinjemin nanti rusak, tapi kalau misalnya nggak dipinjemin gak enak kan jadinya ya udah deh pinjemin aja. Sih bener banget. Pasti rata-rata semua pertemanan gitu sih, kayak misalnya apalagi orang yang nggak terlalu deket kan pasti gak enakan banget kan, kayak misalnya orang nggak terlalu deket pasti gak enakan banget, tapi kalau misalnya deket pasti walaupun kita bilang enggak ya mereka bisa ngertiin lah. Apalagi kalau yang nggak deket biasanya kita lebih nggak enakan sama yang nggak deket gak sih? Iya betul. Iya kan, kayak yang belum kenal banget gitu kan, kayak ini dong gue mau ini dong tolong, kita padahal kita tahu nih kita males gitu tapi gak enak, ya udah kita bantuin aja. Kita lagi nggak mau kan, moodnya lagi nggak baik, kita bantuin aja gitu. Kalau Kabiat gimana Kabiat? Yang kayak begitu kan perempuan biasanya. Oh iya benar. Kalau Kabiat? Ya kalau gue, ini sebenarnya kayak gue sih, gue orangnya juga nggak enakan. Kalau Nani bilang harus tegas, tapi kalau gue nggak mungkin tegas. Kalau gue, cara keluar dari nggak enakannya itu lebih halus. Jadi gue jujur aja. Kalau misalnya lo mau nggak enakan, ya jujur aja. Apa masalah lo saat itu sampai lo harus nolak dia. Lo jelasin kenapa lo nolak itu. Terus abis itu jelasin juga kalau misalnya lo jujur itu demi kebaikan bersama, karena kalau misalnya kita bohong ya udah jadinya bohong terus kan. Kalau misalnya kita nggak enakan terus abis itu jadi bohong gitu maksud gue. Ngerti nggak sih? Ya kayak gitu. Iya sih, berarti KBR ini lebih ke arah jujur ya? Iya jujur aja. Oh, jujur ngomong aja gitu. Ya harusnya kalau sebagai teman dia ngertiin lah ya kak. Ngertiin, kalau teman benar harusnya ngerti. Tapi ada beberapa yang nggak bisa menerima kan. Ada yang apalagi kita udah jujur terus nanti diomongin dari belakang kan, waduh itu. Nah itu yang nggak tahu dia kemana atau enggak. Nah pertanyaan coba bacain toh. Pertanyaan kedua itu adalah tipikal mana temen yang pantas dijadiin sahabat? Coba dari KBA tuh kan Bani pertama. Oke, kalau menurut gue yang cocok banget dijadiin sahabat itu yang nggak berpura-pura. Jadi kalau misalnya kita sahabatan berdua, terus gue bikin salah, ya udah teman gue ini dia bakal ngasih tahu kalau gue salah, meskipun caranya kadang agak kasar, dia marah sama kita, tapi sebenarnya itu adalah bentuk love language kalau menurut gue sih. Jadi kalau udah kayak gitu, dia udah berani marahin kita, dia udah berani ngasih tunjuk kita jalan yang benar, berarti itu dia udah cocok banget jadi sahabat gue. Jadi dia tuh harus yang paling bisa bikin gue nyaman.
dan nggak berpura-pura orangnya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi yang bisa ngertiin banget lah ya, kayak Iya, tahu membawa kita ke arah yang positif lah. benar. Bukan kita kayak misalnya kita salah terus dibiarin doang itu. Kalau Kabiat bukan kayak gitu ya. Kayak misalnya Iya, Kabiat berarti suka, kalau misalnya Kabiat tahu itu Kabiat salah, berarti Kabiat suka ini kan, kayak apa sih namanya? Kayak misalnya, oh iya gue salah nih, berarti Kabiat pasti menerima kan. Nggak kayak keras kepala orang-orang iya banyak gitu. gitu. Kalau Bang Nani gimana Bang? Tipikal teman yang pasti jadi sahabat Bang. Bang Nani. Bang Andi hilang. Kenapa? Bang. Ngomong, Nan. Halo, Nah, ada suara gue? ada. Abang. Ada. Tadi gue lagi buka ya. Kalau gue itu orangnya nggak fake sih sebenarnya, sama kayak Bea. Nggak berpura-pura. Terus yang nerima kita apa adanya. Terus apa lagi ya? Ya yang berani marah sama kalian, berani marah sama ke kita. Ya, marah itu Itu dalam hal yang positif. iya, marah yang hal positif. Jadi kayak dia ngasih tahu lu, terus dia sambil marah-marah, ya itu dia pasti ngasih tren positif ke lu. Tapi kalau misalnya dia nggak marah-marah mah itu mah bukan sahabat tuh. Karena kalau misalnya lu mau membedakan antara teman dan sahabat, itu dengan cara lu ngechat dia. Atau nggak cara lu dengan cara lu curhat ke dia. Kalau seorang teman, kalau lu curhat sama dia, teman, lu curhat sama dia, pasti jawabannya, oh ya udah sabarin aja, udah sih relain aja, udah sih pasrahin aja. Pasti dia bakal jawabnya kayak gitu. Tapi kalau seorang sahabat, dia pasti akan ngasih lu saran, ngasih lu pendapat, ngasih lu masukan. Itu seorang sahabat. Cara Bener sih. membedakan teman dan sahabat itu kayak gitu. Di cara dia ngechat aja udah berbeda. Iya sih, bener. Kalau itu berarti dia yang lebih baik gitu lah. Kalau misalnya kasih pendapat. Itu. Terus tergantung dari kita juga mau menerima pendapat dia atau enggak. Ya tergantung dari kita juga. Yang penting menurut Bang Nani itu sahabat itu udah memberikan pendapat yang baik gitulah. Oh iya, ini masalah curhat gitu kan biasanya orang curhat tuh ada yang pengen didengerin doang atau ada yang pengen pendapat kan. Kalau berarti Bang Nani, kalau misalnya Bang Nani curhat berarti ini kasih pendapat kan. Biasanya cewek beda-beda nih toh. Kalau Kabiat gimana Kabiat? Kadang-kadang curhat kan biasanya kadang-kadang cewek tuh ada yang pengen dengerin doang, ada yang pengen Iya. kita butuhkan. Gimana Kabiat? Butuh teman ngoceh doang. Oh, kalau cewek sih ngasih solusi. Kalau misalnya sahabat itu udah pasti ngasih solusi dan ngasih pandangan ke depan. Itu sih Oh, kayak berarti gitu. sama ya. Hmm. Berarti kalau dalam konteks sahabat berarti yang ngasih pendapat gitu ya toh. Nah, oke nih, kita lanjut pertanyaan lagi selanjutnya nih. Yang ketiga, cara agar suatu persahabatan dapat bertahan lama. Nah, coba tolong Bang Ani coba jawab. Agar bertahan lama Agar persahabatan. bertahan. Kalau menurut gua, ya jangan sampai ada kesalahan paham di antara kalian berdua sih. Karena kalau misalnya kalian salah paham pasti bertengkar, terus ntar ujung-ujungnya pisah, nggak chat-chatan, nggak nongkrong bareng lagi, pasti kayak gitu. Ya, cara bertahannya kayak gitu, jangan sampai kalian salah paham satu sama lain, terus jangan sedikit pun ngomongin sahabat kalian di belakang. Iya benar. Betul. Terus lebih Kadang- ini gak sih Bang? Kayak kadang- lebih apa? Lebih gimana ngomongnya ya? Kayak lebih percayalah sama sahabat itu menurut gue juga bikin lama loh. Kayak misalnya kita percaya banget sama sahabat kita, ya udah gini-gini lu kayak gitu nggak Bang? Menurut lu masuk gak Bang? Kayak percaya sama sahabat itu membuat lama gitu Bang? Iya, karena kalau lu percaya sama sahabat tuh itu salah satu bisa bikin lu lama hubungan kalian lama. Iya sih bener. Kita harus percaya aja lah sama teman kita walaupun mau ngapain kita percaya aja lah gitu. Kalau Kawiyat gimana? Kalau gue sama sih, nggak jauh beda sama Nani. Yang paling penting itu supaya sahabat jangan ngomongin dari belakang. Itu paling penting, jangan ngomongin dari belakang. Terus kalau ada masalah, itu ngomong aja.
Kayak kalian lagi ada maksudnya masalah di dalam persahabatan, itu ngomong aja. Jangan sampai kalian pendem, akhirnya kalian jadi dendam, terus habis itu ngomongin di belakang. Itu bener-bener kayak menghancurkan banget sih. Kalau menurut gue gitu. Berarti ya gitu sih. Berarti benar kalau misalnya pokoknya dalam sebuah hubungan apapun itu kalau ada masalah diomongin, ya nggak tau? Betul, tapi yang paling parah itu sebenarnya miskom nih. Meskipun lu udah percaya banget nih sama sahabat lu. Tapi kalau ada isu-isu yang benar-benar bisa ngeretakin pertemanan, misalnya, lu gini-giniin cewek gue misalnya gitu kan. Ya pasti akan retak juga perhubungan sahabatan itu. Kalau ada miskom, yang miskomnya udah parah banget. Iya sih benar juga. Berarti mendingan lebih baik diomongin gak sih? Iya sih, kalau misalnya gitu dapat miskom terus apalagi kita langsung kayak stereotipin orang-orangnya gitu. Iya bener, karena miskom itu parah banget. Apalagi sampai yang hal-hal yang udah bikin dia emosi. Kayak, apaan sih lu sahabat gue? Kok bisa gitu banget ke gue? Iya Udah sih. hancur. Hampir mirip dari nusuk dari belakang gak sih tuh? Hampir mirip lah. Nusuk dari belakang kayak Lah kalau itu enggak miskom kayaknya itu benar. bener salah paham aja. Ya pokoknya kalau ada masalah lebih baik diomongin lah daripada Iya. kita Pokoknya kira gini-gini nih sekarang dia udah beda gitu-gitu, lebih baik diomongin gitu. Terus lanjut Tok, pertanyaan keempat Tok. Oke, pertanyaan keempat itu gimana cara mengatasi rasa insecure dalam lingkup pertemanan? Pasti semua orang itu kan punya insecure-nya masing-masing nih, Mi. Hmm. Ada yang dari mukanya, ada yang dari badannya. Nah, kalau dari Bang Nani ini gimana cara mengatasi insecure? Insecure. Mana ya? Kalau gue ya bersyukur aja sih. Syukurin aja apa yang kalian punya. Syukurin apa yang penampilan kalian punya. Terus ya nggak usah insecurean lah sama orang lain, karena kalau misalnya kalian insecure sama orang lain itu juga pasti insecure sama orang lain lagi. Jadi yang nggak usah insecure ya ada kayak bersyukur aja apa yang kalian punya gitu loh. Nggak usah kayak insecure kayak gimana. Oke. Kalau Kak Beat? Kalau gue cara ngatasin insecure dalam lingkup pertemanan. Kalau dalam lingkup pertemanan, rasa insecure itu harus tetap diomongin. Kalau gue, karena menurut gue kunci dari pertemanan itu adalah komunikasi. Jadi kalau misalnya nih, kita insecure sama akademis teman kita. Kayak sama akademis misalnya dia pintar MTK gitu misalnya. Ya kita ngomong kayak, gue tuh gak bisa MTK. Gue juga sebenarnya agak malu sih temenan sama lo. Lo mau ya ajarin gue sampai gue bisa MTK supaya gue gak malu lagi buat temenan sama lo. Kayak gitu. Jadi ngomong aja apa masalah lo yang bikin lo insecure. Terus kalau misalnya dia bener-bener teman lo, dia pasti bakal nerima lo. Kayak gitu. Jadi udah terima aja gitu. Iya sih. Karena Tapi komunikasi itu kan itu penting. insecure materi ya. Kalau insecure fisik, itu gimana cara ngatasinnya? Kalau insecure fisik itu sebenarnya lebih dari penguatan dari kedua sahabat. Misalnya kan yang kayak tadi gue bilang, yang satu cakep, yang satu enggak. Ya udah, ini berarti yang cakep itu benar-benar kayak harus nguatin dia, kayak lu kasih tahu kelebihannya si yang gak cakep ini. Misalnya si A sama B, A ini cakep, yang B ini gak cakep. Nah terus abis itu B kayak ngeluh mulu kayak, ih kok lu cakep banget sih, gue enggak, gue gak ada kelebihan, gue gak gini. Nah ini tugasnya A itu adalah kasih tahu, lo mungkin gak secakep gue, tapi lo tau gak sih kalau misalnya lo tuh pinter di bidang ini, dan gak semua orang tuh bisa kayak gitu, lo harus percaya diri. Itu, jadi maksudnya tugas dari seorang teman itu membangkitkan semangat gitu. Iya sih betul. Suportif lah, lebih suportif. Ya benar. Iya sih benar juga, katanya komunikasi sebenarnya nggak cuma pertemanan doang, dalam hubungan apapun sih. Iya Keluarga, pacaran, atau lagi ngapain. Iya sih. Sebenarnya komunikasi sangat amat penting. Terus gue mau nanya sebenarnya ini kan kayak tentang ngomong insecure ya. Ada lah, setahu lah selebgram nih bilang katanya kita tuh perlu insecure supaya kita dapat berkembang. Kalau dari Bang Nani lu setuju gak sih Bang kayak pernyataan itu kayak lu harus insecure supaya lu dapat berkembang. Kalau misal lu gini-gini dong, lu nggak bakal berkembang gitu. Lu setuju nggak Bang? Ya setuju sih apa yang di statement itu dia dibilang. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu kekurangan kalian, terus kalian nggak merasa hidupnya nggak ada kayak kekurangan atau insecure atau sebagainya macamnya, pasti kalian ya stuck di situ doang. Tapi kalau hidup kalian merasakan insecure atau merasakan kekurangan atau merasakan apa, ya kalian pasti akan merasakan atau apa ya, kalian bakal ngelakuin perkembangan buat diri kalian sendiri.
Ini berarti evaluasi diri lah dibilangnya. Iya, evaluasi Introspeksi diri, diri benar. sendiri. Kalau Kabiat setuju Kabiat dengan Setuju. statement itu? Ya, gue setuju. Karena gini, memang kita itu harus dan wajib banget bersyukur sama Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita bersyukur sama keadaan kita yang gini-gini doang, kita nggak bakal ada perkembangan. Makanya itu kita harus merasa insecure, nggak percaya diri, itu supaya kita tuh membuat perubahan dalam hidup kita, dalam diri kita. Begitu. Bener sih, bener. Kalau lu gimana Tok? Lu pernah insecure gak Tok? Ya pernah lah, apalagi masalah materi kan. Oh iya. Biasanya itu kalau cowok cewek insecure beda gitu loh. Iya nggak sih Iya, Tok? cewek tuh insecure-nya fisik. Kebanyakan fisik ya. Kalau Iya, cowok Iya, kalau apa? benar. Cowok 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 tuh materi. biasanya insecure materi sama Iya sih. fisiknya. Biasanya itu sih Apalagi punya insecure. pacar terus pacarnya lebih kaya. Aduh. Nah, itu yang membuat Nggak, paling insecure tuh punya temen satu circle, tapi dia udah punya bisnis yang ngasilin duit. Nah itu yang agak gimana gitu. Iya bener sih. Jadi kita terus langsung kita kayak terpukul gitu nggak sih, kayak gila dia udah bisa ngasihin duit Iya, sama kayak kita gini-gini doang. Itu sih Tok. Iya bener sih, insecure tuh bisa membuat kita jadi berkembang gitu sih. iya betul. Gitu sih. Gitulah pokoknya insecure tuh boleh tapi jangan terlalu sampai percuma lu insecure tapi nggak ada hal yang lu lakuin gitu. Harus benar. bisa evaluasi diri lah. Kayak misalnya insecure nih, aduh nilai gue jelek, terus tapi nilai dia bagus. Tapi ya lu ngapa-ngapain percuma lu insecure. Sama aja bohong. Iya gitu-gitu doang. Jadi kayak ya percuma nggak ada perkembangan dalam hidup lu. Nggak bakal jadi sesuatu yang lu inginkan. Gitu. Bakal jadi orang. Iya benar-benar. Cuma gitu doang udah lu jadi yang lu insecurein doang, hidup lu udah insecure aja hidupnya kagak ada perkembangan, jelek banget. Gitu sih. Benar. Nah, kan tadi kita udah nanya-nanya lagi nih. Nah, terus kan kita juga di podcast ini tuh ada cerita gitu kayak anak-anak murid atau dari yang pendengar podcast ini tuh cerita-cerita gitu. Nih, gue pertama nih, cerita-cerita. Ada yang pertama. Hello, back with me Nail. So, tema bulan ini lagi membuat gue pengen cerita. Oke, jadi simple nih. Soal pertemanan gue bukan sosok yang bisa diajak hangout. Tapi gue pendengar yang baik buat teman-teman gue, especially yang gue kenal dekat. Gue bahagia aja sih jadi teman curhat teman-teman gue dalam hal apapun. So that's for me, bulan ini, Jesus bless you guys. Gitu. Gimana coba tanggapannya? Dia cuma cerita sih, dia ceritanya sosok dia tuh dalam pertamanya dia. Dia tuh cuman dia senang kalau misalnya teman-temannya curhat gitu ke teman-temannya, terus dia apalagi menjadi pendengar yang baik. Jadi Tapi dia bener loh, dia pendengar baik. iya sih. Lu Jadi ingat gak, dia pernah cerita di podcast kita yang kemarin. ya, Namanya juga Nail nih, alumni SMA Antonius. ya Dia aja benar. dengerin podcast kita dengan baik, apalagi curhatan teman-temannya. Iya sih benar. Berarti dia adalah sosok yang pendengar lah dalam circle-nya dia. Gitu. Kalau nih kan kalau masa pendengar, kalau berarti kalau Kabet sama Bang An juga gitu nggak sih, kayak ya sama sih ya, kayak kita kalau sebagai sahabat kita mencoba menjadi yang terbaik lah bagi sahabat kita, ya nggak Kak Iya, Bang benar. Bayat sama Iya benar mencoba sih. Karena yang terbaik harus lah. bisa jadi pendengar yang baik. Harus bisa Iya jadi pendengar sih, yang baik. benar-benar. Jadi kita dalam hal apapun kita harus mencoba yang bisa diharapkan lah sama sahabat kita gitu sih menurut gua. Iya Tok lah, lanjut karena Tok. jalan satu. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dalam kehidupan itu ya pasti ujung-ujungnya ada masalah apapun, ada kegiatan apapun, pasti ujung-ujungnya pasti ke teman. Benar. Nah ini ada lagi nih cerita kedua. Hai, jadi aku punya teman atau circle yang aku sayang banget sama mereka. Kita sering hangout bareng sih, dan karena aku mau Sweet 17, aku pengen banget ngajak mereka buat stay one night di puncak. Tapi nggak tahu ya bisa apa nggak, WK. Doain ya semoga aku bisa rayain Sweet 17 aku bareng-bareng mereka, karena aku yakin mereka orang yang luar biasa dan mereka baik banget buat circle aku. Love you guys gitu. Kalau dari Bang Nani ada nggak sih Bang, karena abang kayak bisa sayang banget nih, lu kayak pengen ada tujuan gitu nggak sih Bang, bareng sama sahabat tuh Bang, kayak tujuan gitu yang dipengenin akuin bareng-bareng, lu ada nggak Bang? Tujuan gue bareng-barengnya ada, pastinya ada, karena cari kenangan itu lebih susah sih.
gue pengennya circle gue pengennya sih tahun ini circle angkatan gue tuh pengennya tuh ke puncak biar bisa ngerayain perpisahannya bareng-bareng, terus biar bisa biar lebih bisa deket lagi, terus biar bisa jaga komunikasi satu sama lain. Karena yang gue rasain sekarang circle SMA gue sekarang lagi di masa-masa berjuang semua, lagi pada serius buat gapai masa depan mereka, jadi kayak sulit aja sih sekarang. Itu sih keinginan gue biar bisa ngajak mereka ke puncak doang. Ya semoga teman-temannya Bang Nani, sekali Bang Nani denger lah, teman-temannya Bang Nani pengen banget ngajak itu ke puncak buat kenang-kenangan lah, kenang-kenangan bisa dibilang kenang-kenangan terakhir di SMA nggak sih Bang? Iya, kenangan terakhir Bisa di bilang SMA. Karena gitu kan sih. pasti bakal sibuk semua dengan kegiatan mereka nanti saat kuliah. Bener-bener, apalagi nanti ada yang mungkin kemungkinan ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri atau di mana, nggak tahu lah. Jadi mungkin komunikasinya juga lebih kurang, nggak seintens di masa SMA yang dulu selalu ketemu terus setiap kelas gitu-gitu, setiap nongkrong gimana gitu-gitu. Kalau Kabiat gimana Kabiat? Kalau gue tujuannya sih nggak jauh beda sih ya, tetap juga nyari kenangan gitu. Karena kita ini hidup, kita ini butuh teman. Yang udah pasti kita juga butuh rasa sayang kita ke teman dan rasa sayang teman ke kita. Jadi kita butuh cerita dalam hidup kita butuh pengalaman yang indah gitu loh dari teman-teman kita gitu kalau menurut gue. Bener sih, seru banget apalagi nanti kalau kita misalnya udah gede-gede kan, terus nanti kita kayak ini tau gak sih, kayak misalnya kita nanti gede kayak cerita ke anak-anak kayak gila dulu papa pernah kayak gitu, itu keren dah. Iya Keren gak sih? bisa. Cerita-cerita Iya, masa bisa. SMA ke anak-anak itu kayak suatu hal yang mengasihkan gitu sih. Emang berarti kenangan masa SMA perlu banget. Toh lu kenangan lu gimana Toh? Lu kan sahabatan nih Toh sama gua, lu sahabat gak sih Toh sama kita berdua? Nggak tahu. Ya kenangan kita berdua apa ya Toh? Kenangan kita berdua cuma masa SMP doang sih, di kelas-kelas Banyak doang. kalau masih SMP kan, tapi kalau di Iya, SMA ya belum lah, belum nemu circle. iya sih, belum nemu circle yang baru lah di masa SMA ini. Cuman kita berdua doang. Kayak belum ada yang Gue telepon sih. deket banget gitulah. Gitu sih. Coba Terus dirangkul aja teman-temannya. Kan kalian juga Iya. belum Gimana ya Bang, kalau kenal online tuh kurang gimana gitu, kurang ada rasa manusianya gitu. kurang ada rasa. Ya, kalian berdua main PUBG kan? Main PUBG. Main. Nah, kan gimana kalian kalau misalnya kenal sama random? Main sama random yang selalu temenin kalian. Iya, agak sebenarnya kita sih komunikasi Bang. Tapi kayak pas ketemu tuh awkward gitu loh Bang, walaupun sering komunikasi. Ya, iya Iya. sih, tapi Ini canggung gitu. ya Jadi coba kayak aja. langsung bisa membaur gitu. Coba aja kalian ajak ketemu terus kayak nongkrong lah, terus atau main kah? Ya, pasti juga. Iya itu benar. Jangan gengsi. Jangan gengsi, nggak usah gengsi Iya. kalau temenan Nggak usah semua. gengsi. Kalau kalian gengsi Lepas mah aja. ya, kalau kalian gengsi mah ya percuma. Kalian nggak bakal punya teman. Tapi ini tau Bang, kalau misalnya gini ya. Kalau misalnya kita gengsi nih. Terus kita karena terlalu kelepasan, kita jadi lupa batas gitu nggak sih? Terus jadi orangnya tuh jadi nggak suka sama kita. Iya, Lu pernah nggak jadi kaget gitu orangnya. Jadi kayak kita karena kita nggak tahu batasnya, karena terlalu lepas gitu, terus kita kayak lupa. Kita jadi nggak tahu apa yang kita lakuin, jadi tanpa sadar gitu, terus tiba-tiba dia nggak suka gitu. Jadi kayak Ya, gimana ya? geng- Sulit. gengsinya jangan gengsi yang berlebihan. Maksudnya kayak Tahu. gengsi kalian posir aja. Terus kalau misalnya kalian udah akrab, kalian udah kenal satu sama lain, pokoknya udah dalam banget lah pokoknya temenan kalian, ya baru kalian keluarin sifat aslinya. Ya kalian lihat dari situ siapa yang bertahan. Kalau misalnya Bener. kalau misalnya masih banyak yang bertahan ya bagus, berarti teman kalian sefrekuensi sama kalian. Iya, bener. Nah, kita mau lanjut lagi nih, bacain cerita lagi yang ke. Tadi nggak berapa sih? Oh, sekarang yang Tiga. Oke, yang ketiga. Hai, aku mau cerita. Jadi aku punya sahabat cewek dan cowok. Kita sahabat bertiga. Dan kita saling benci satu sama lain. Nggak bercanda kok, kita saling sayang banget. Nah, lucunya kita tuh emang deket banget kan. Kita baru saling kenalan pas SMA ini. Tapi awal persahabatan kita, emang kita saling nggak suka satu sama lain. Tapi entah kenapa kita jadi biasa
sahabatan Bisa. sedekat ini. Nah, lucunya lagi kita bertiga sama-sama anak rantau semua. Dan kita bertiga punya mimpi sama, yaitu mengejar cita-cita kita. Tapi beda jalannya sih. Kalau kalian tahu lah ya, kalau dalam satu persahabatan ada yang paling pintar, ada yang paling itulah. Oh, berarti ada yang plus-plus. Jadi aku pengen mengatakan sesungguhnya kalau sebenarnya aku cuman ngegunain teman aku ya pintar biar bantuin aku ngerjain tugas. Maaf ya dan makasih. Sekian dari saya. Berarti dia ini sih toh. Kok gini? Apanya gini? Dia menganggap orang yang deket itu sahabatnya. Tapi dia cuman Manfaatin. manfaatin ngerjain tugas. Maksudnya? Mungkin dia ini kali toh apa? Karena dia tahu punya kelebihan itu mungkin dia jadi kayak minta tolong gitu nggak sih? Mungkin awalnya gitu. Jadiin temen tugas. Nggak, awalnya kan dia bilang kita saling gak suka gitu awalnya. Tapi, aduh, agak aneh nih. Oh, Gimana ini ya, bertiga. Gue sih Bertiga, 2 cewek, 1 cowok gitu. Iya. Waduh. Berarti gimana ya? Awalnya tuh saling gak suka tiba-tiba jadi saling sayang banget gimana? Bang, ya Bang Nani pernah nggak? kalau menurut gue ya dari awal yang gak suka sama sayang sih ya itu siklus percintaan sih. Waduh, Aduh. jadi masa Enggak, percintaan. bener dong siklus percintaan karena gue pernah ngalamin itu dari orang yang benci sama gue karena gue panggil namanya nggak pakai kak, terus tiba-tiba dia bisa suka sama gue terus pacaran, ya itu siklus percintaan. Tapi kalau menurut gue yang gue baca dari cerita dia ini, dia awalnya menganggap dia sahabat, terus pas cerita di terakhirnya itu dia cuma ngegunain temennya itu, ya berarti lu cuma manfaatin dia. Bener gak sih? Kalau Kabet gimana Kabet tanggapannya dalam cerita dia? Oke, kalau menurut gue itu nggak pantas disebut sahabat. Karena sahabat itu nggak ada yang manfaatin. Itu dia tuh Iya. bohong, itu bukan sahabat, please. Itu Lo nggak bukan bisa sahabat. bilang itu sahabat. Doang kali ya? Atau jokes doang ini kali? Iya, kalau jokes Ya, doang kalau- sih bagus sih. Tapi kalau beneran parah banget. Kalau beneran sih itu ya buat gue sih gue tinggalin sih kalau kayak gitu. Itu sakit hati banget, sumpah itu temennya. Itu- Kalau misalnya cuma dimanfaatin. Wah, lebih sakit dimanfaatin daripada diomongin dari belakang atau gini. Karena itu tuh kayak gimana ya, lu cuma dimanfaatin dong, dia datang ke lu cuma dimanfaatin dong, ya buat apaan. Tapi kalau dia ngomong lu di belakang, lu masih bisa ambil poin positifnya, bisa ngambil poin negatifnya, bisa lu buang poin negatifnya nanti. Tapi kalau buat manfaatin lu kayak gini, ya buat apa? Kan lu bisa ngomong sama dia, bantuin gua dong, Iya, gua kayak dong. gitu. Ngomong aja ya, ngomong. Gitu ya? Karena kalau Mungkin kayak gini ya sama aja lu, ya bener manfaatin doang. Iya, parah banget. Panik. Sumpah itu sakit hati banget sih gue. Mungkin dia ini kali salah penggunaan kata. Kayaknya salah penggunaan kata. Tapi nggak tahu sih. Ini siapa sih? Berarti dia ini ya? Anak kelas 11-12. Iya nggak sih? Enggak, dia bilang kan di sini kita baru saling kenalan pas SMA ini, tapi awal persahabatan kita emang kita saling gak suka sama lain. Tapi entah kenapa kita jadi sahabat. Iya. Ya, Mungkin kalau SMA. menurut gue, Kayaknya pas kelas 10 dah. ya kalau menurut gue ya lu manfaatin dia dong, manfaatin teman lu yang plus-plus itu. Karena kalau misalnya lu emang lu sahabat sama dia, lu bener-bener dekat sama dia, ya lu bakal ngomong sama dia, ajarin gue dong, bantuin gue dong, istilah kasarnya, gue bagi contekan lu dong, ini dong. Ya pasti kayak gitu. Bener sih. Iya sih, emang kalau dimanfaatin orang tuh lebih sakit hati. Kayak, gila gue udah berjuang buat lu, tapi lu cuma buat manfaatin gue. Gila tuh. Ya itu kan udah bilang. Lebih sakit. Damage-nya lebih sakit. Kalau PR sih masih aman sih kalau kata gue. Tapi kalau udah manfaatin duit, nah itu yang lebih parah kalau kata gue. Iya sih. Kayak dia tahu dia orang kaya, terus kita Iya, ditemenin buat uang. gue minta beli jajanin aja lah sama dia gitu kan. Ya itu sih parah sih. Parah sih emang pokoknya kalau manfaatin tuh udah parah banget ya. Kalau manfaatin Kalau manfaatin itu parah banget sih. Lebih parah daripada ngomongin di belakang. iya, kasihan maksudnya kita kayak udah sayang sama dia terus dia pilih manfaatin doang. Aduh, parah sih. Ini pertanyaan kita terakhir nih, keempat. Hai, aku nggak mau disebutin nama aku. Nah, aku alumni SMA Santonius, alumni 30. Berarti kapan Bang alumni 30? Tahun Angkatan
Tahun yang berapa? udah lulus tahun kemarin. Oh, baru tahun kemarin berarti ya? Mm-mm. Waktu itu angkatannya siapa ya? Angkatannya 1 tahun di atas angkatannya Bang Nani sama KB ya. Dah, oke lanjut. Aku mau cerita tentang pengalaman pertemanan aku di SMA. Kalian tahu lah, masa SMA itu masa paling bahagia. Karena jenjang terakhir kita duduk di bangku sekolah. Karena bahagianya kita berteman sama siapa aja, tanpa kita lihat benefit dan sisi negatif dan positifnya orang tersebut. Aku mau ajak kalian supaya lebih selektif. Lagi dalam memilih teman, jangan sampai kalian jadi salah pergaulan. Misal kayak nongkrong sampai malam, ngerokok, minum alkohol, bahkan sampai ke klub malam. Hal ini yang bikin kalian jadi malas belajar dan lupa tujuan kalian sekolah apa. Iya, boleh kalian menikmati masa SMA, but at least dilihat juga orangnya karena nanti dunia perkuliahan lebih keras daripada dunia SMA. Dan anak kuliahan itu lebih mementingkan nilai IPK daripada pertemanan. So ya, don't be stupid and make your parent happy and don't forget to pray. Thank you. Berarti dia cerita kita disuruh lebih selektif lah, lebih memilih teman. Berarti lu setuju gak sih, dari KBR setuju gak kalau kita tuh harus memilih-milih teman gitu? Iya, setuju banget. Kayak yang tadi gue bilang, itu kita harus tahu apa yang membawa dampak positif sama kita. Jangan kita temenan sama orang yang malah bikin kita jadi hedon, jadi itu minum alkohol, nongkrong sampai malam, itu kan negatif banget gitu. Kita harus pinter-pinter milih buat jadi hal yang positif dalam diri kita gitu. Bener-bener. Apalagi kita tahu kalau misalnya kita awalnya, gue paling nggak cocok nih di sini, tapi karena gue gengsi sama teman-teman gue pada nongkrong malam-malam, pada mabuk-mabuk makan, terus jadi kita ikut-ikutan gitu, ya nggak? Kayak Iya. gitulah, kayak gengsi pertemanan gitu. Ada nggak sih kayak gengsi pertemanan? Banyak sih, Adalah. ada sih. Banyak Ada. banget. Kalau Bang Nani gimana Bang? Tanggapannya Bang? Tanggapan gue, kalau gue beda banget sama tanggapannya dia. Karena kalau gue, menurut gue, hal ngerokok atau minum alkohol ya itu sebenarnya di circle pertemanan cowok sih semuanya wajar sih. Tapi ya bagaimana caranya kalian apa ya namanya ya, kayak nggak mengikuti mereka. Jadi kayak misalnya nih, kalian tuh diajak nongkrong. Misalnya diajak nongkrong nih. Terus kalian nggak mau nih ya, kalian tinggal ngomongnya, nggak bisa gue ada ini, gue ada keperluan, gue ada tugas, ada ini. Kalau misalnya kalian ada di tongkrongan itu, terus diajak minum-minum, diajak ngerokok, ya gue sih, kalau gue sih ya prinsip gue, ya nggak apa-apa mereka minum, nggak apa-apa mereka ngerokok. Yang penting gue jangan sampai gue yang terpengaruh. Kalau misalnya mereka mau minum, ya udah gue taruh duit aja, tapi gue nggak minum. Yang penting jangan sampai diri lu yang terpengaruh sama mereka. Lu coba buat mengontrol diri lu di circle pertemanan kayak gitu. Berarti kuat-kuatin iman lah ya. Iya, lebih ke kuatin iman aja, yang penting jangan sampai ini aja. Iya sih, berarti kalau Bang Nani ini lebih dari kita sendiri lah, kontrol dirinya tuh. Kalau kita mau ikut ya terserah, tapi kalau misalnya kita nggak mau ya kita mengontrol diri supaya nggak ikut-ikutan gitu. Gitu sih. Terus juga jangan, kalau misalnya kayak pada mabuk-mabukan, terus kita kan sering tuh Bang, kayak misalnya diceng-cengin gitu nggak sih Bang, kayak lu nggak keren, lu nggak mabuk, nggak ngerokok, nggak keren lu pernah nggak Bang digituin, atau teman lu pernah gitu, lu ngapain Bang? Pernah sih gue digituin, karena kan dulu gue emang suka banget minum atau ngerokok, karena dulu kayak pengen ngerasain lah rasanya kayak gitu. Cuman saat gue kena ancaman dari guru gue nggak bakal dilulusin kalau misalnya gue ngelakuin hal kayak gitu, ya akhirnya gue nggak ngelakuin itu. Terus teman-teman gue ya support gue, karena mereka tahu kemampuan gue. Nani nih rajin olahraga, jadi nggak boleh diracunin. Jadi mereka nggak ngecengin gue. Tapi kalau gue, malah mereka bakal ngecengin gue kalau gue minum atau gue merokok. Pasti mereka ngomong kayak gini, ih jahat kamu Nani, pasti gue pasti geli-geliin. Tapi kalau gue nggak minum, pasti mereka bilang, oh ya udah, dia ngerti. Dibajarin. Iya sih. Tapi kan dari itu tuh Bang, dari sikap lu. Kalau dari orang-orang nih kan pasti banyak lah, apalagi orang-orang yang baru masuk circle gitu Bang, kayak baru masuk anak tongkrongan gitu. Kayak misalnya kan kayak anak kelas 10 nih, kayak angkatan gue biasa kan masuk tongkrongan gitu kan, tongkrongan kakak kelas atau tongkrongan baru gitu dari luar. Biasa kan kayak orang bilang tuh kayak ditatar gitu. Ditatar gitu kalau bahasa SMA bilang ditatar gitu. Itu lu kayak
ngatasin gimana sih bang, kayak misalnya diceng-cengin terus gitu kayak diceng-cengin kayak cupu lu, cemen lu, dasar anak rumahan, anak papi, anak mami gitu anak mama, anak papa. Menurut lu gimana bang, kayak supaya dalam hal ceng-cengin dalam circle itu berkurang, gimana bang? Kan lu kan dalam circle cowok kan sering lah kayak gitu, pastilah ada Iya. dalam circle ada yang kayak digituin orang gitu. Kalau lu gimana bang? Kalau kalau menurut gue ya, kalau diceng-cengin kayak gitu sih sebenarnya, kalau menurut gue ya, hal ceng-cengin itu sebenarnya di tongkrongan itu wajar banget sih. Karena kalau misalnya nggak ada hal yang diceng-cengin atau yang buat jadi bahan lelucon di tongkrongan itu, ya tongkrongan kalian bakal mati. Tongkrongan kalian bakal kayak apa ya namanya ya, cuman kalian datang nongkrong terus main HP, udah buat apaan? Nah, daripada itu kayak ada cari hal buat bahan ceng-cengan, terus bukan bahan bulian ya, ceng-cengan, terus ngejokes lah atau roasting orang di situ lah, ya itu pasti akan lebih hidup tongkrongannya. Tapi kalau misalnya gua diledekin kayak circle baru gua ngeledekin gua, lu nggak minum lu, lu nggak ngerokok lu, lu nggak nongkrong lu sampai malam, gua bilang ya gue senyumin aja, karena Anggap itu candaan. iya anggap itu candaan aja, gue biarin aja. Tapi kalau misalnya gua terlalu membawa itu serius, ya pasti gua nggak bakal ada di tongkrongan itu. Bener, Makanya gue cuma senyumin aja, gue bilang iya, gue gituin doang. iya sih, sebenarnya paling enak tuh sahabatan, kalau apalagi anak tongkrongan tuh paling enak sama yang gak baperannya, nggak bang? Iya, nggak usah baperan, karena kalau Iya. lu baperan ya nggak usah nongkrong kan. Iya. Makanya itu gak sih bedanya, kalau dari sosial cewek itu sering gak sih kak Biat kayak ada ceng-cengan gitu, kayak ceng-cengan gitu-gitu, ada gak sih kak Biat dalam circle cewek? Kalau pertemanan cewek, persahabatan cewek sih enggak sih, karena saling ngerti. Makanya tadi gue bertentangan sama Nani kan. Karena kita lebih kayak saling ngerti gitu. Oh tahu dia gitu, ya udah gitu aja. Ya. Tapi kalau ceng-cengin itu udah nganggap hinaan lah kalau buat bagi cewek ya. Ya gitu. Iya. Emang gitu sih toh dasarnya cewek sama cowok. Iya, Beda. betul. Nah, Iya sih. kadang-kadang kalau misalnya circle cowok Antonius nih, angkatan gua nih, kalau nongkrong sama circle-nya BH, dia bareng-bareng sama BH juga, pasti yang kelompoknya yang circle-nya BH nih pasti bakal ketawa ngeliat circle gue yang selalu ngejelekin teman gue di depan orangnya itu langsung. Jadi kayak ngomongin gimana ya, kayak misalnya teman gue bau terus pokoknya bau hal bau dah. Nah itu teman gue pasti bakal ngeledekin, bre lu tuh masih mending nih. Jahat loh Nani. Sumpah itu lebih apa ya, lebih kayak gimana? Lo tadi sebut nama sumpah. Tahu bawa ini. Tadi sensornya udah itu. Enggak, tapi emang kalau misalnya emang di tongkrongan gue emang pasti ya lu tanya emang, tapi ya lu pasti mereka juga pasti ketawa kalau misalnya orang itu tuh dicengin langsung di depannya, benar-benar diomongin di depannya. Nggak cuma satu orang sih, nggak cuma satu orang, semua orang yang tongkrongan itu yang cowok semua pasti bakal kena giliran. Ya misalnya Nani ya apa namanya musiman gini pasti. Berarti kalau ceng-cengan ke satu orang aja itu namanya bulian kan? Ceng-cengan cuma satu orang ke satu orang doang mah bulian, tapi pasti pas orang kita ngecengin orang itu, pasti di salah satu roastingan itu tuh pasti ada selipin satu nama lagi. Bener sih. Ya emang gitu sih, berarti beda sih emang kalau cewek itu kayak lebih ke perasaan gitu sih, kayak sebenarnya kalau dari kita berdua kita juga sering ceng-cengan ya toh. Sering. Tapi ya kita apalagi gitu nggak baper. Iya, kalau ceng-cengan tuh jarang banget yang baper gitu. Kalau baper ya jadi pendiam aja udah. Iya, kalau ceng-cengan itu ya kalian tahu ininya, takarannya. Iya benar-benar. Apalagi kalau misalnya bawa ini keluarga gitu-gitu, ya itu jangan deh. Gitu, jangan lah. Dia lagi down dari masa terpuruk, misalnya ekonomi dia lagi kurang gitu, terus dikata-katain ekonominya. Itu mah penghinaan. Kalau itu mah namanya bully. Tapi iya.
ya makanya tahu aja teman, oh dia nggak suka nih dicengin kayak gini, oh ya udah berarti kita turunin. Oh dia nggak suka nih roasting kayak gini, ayo udah berarti turunin lagi. Berarti cari tahu dulu dia memang suka enggak sukanya lah gitu. Iya, Jadi sama aja sih lebih mengertiin temen lah. Tahu ya emang kalau sama sahabat tuh ya pasti udah tahu lah kayak candaan-candanya tuh udah batasnya segimana. Kalau sahabat, kalau anak satu tongkrongan gitu pasti udah tahu lah candanya sebatas-batasnya sampai mana. Ya kalau sama sahabat gue ya sama si ini deh pokoknya sahabat gue masih Simon ya. Kalau gue sama Simon tuh candaan gue tuh udah dark berdua, pokoknya udah gelap banget ya, gelap banget itu, lebih gelap dari manapun lah. Ceng-cengan gue berdua tuh pasti udah dark banget kalau gue udah berdua sama dia. Terus kan gitu ya kan kalau misalkan kalau cowok kan bahan candaannya tuh kan ceng-cengan gitu. Kalau kabit apa sih kabit? Kalau bahasa kecil itu bahan candaannya apa? Kayak Bahan jadi candaan. Iya, kayak itulah. Bahasa basinya. Iya. Basa-basi. Gimana sih maksudnya? Coba gue nggak ngerti. Coba contohin. Jadi kayak kan kalau misalnya cowok kan bahan tawa di tongkrongnya kan ngecengin orang, ngerosting orang gitu-gitu atau ngejokes. Kan sebenarnya kalau cewek kan katanya kan kalau misalnya kita ngecengin kan kayak lebih baper gitu, kayak itu dia kayak bully masuk ke. Kalau cewek Sensitif gitu. iya sensitif. Nah, kalau cewek gimana? Kalau misalnya di tongkrongan cewek sih enggak, tapi biasanya kita kalau sensitif itu lebih ke masalah cowok gitu. Makanya gue tadi nggak bahas gitu. Kita kalau sensitif kok lebih ke masalah cowok aja sih. Oh, diceng-cengin masalah cowok gitu. Buset, masalah cowok. Oh, berarti ngomong cincin orang yang nggak ada tongkrongan itu cincingan wanita. Iya bener-bener. Parah banget. Itu sih gue nggak tahu soalnya kalau circle cewek. Kita jarang deket ya tau sama circle cewek. Kalau di SMP deket, tapi kalau di SMA mana ada cewek circle yang deket? Iya sih, masih dikit lah, nggak sebanyak SMP. Ya kalau lu kalian bang, mau nggak ini? Kalau lu bang ada nggak sih bang kayak deket circle cewek juga bang? Ada kok, gue sama Bea deket, gue sama siapa ya, sama Sinta deket, sama ya pokoknya sama teman-teman cewek sih gue. Kalau misalnya teman-teman cewek gue di kelasan gue ya gue deket sama mereka. Nah, gue mau nanya nih bang, kan ada cewek sama cowok. Lu nganggap cewek sama cowok itu kayak misalnya lu ngecenginnya kayak sama lu yang lu lakuin tuh sama kayak ke teman cowok lu gitu nggak bang? Kayak halnya sama lu lakuin ke teman cowok lu gitu nggak bang? Kagak. Jadi gue lu lebih jaga perasaan itu. Lebih ngejaga perasaan ceweknya daripada ngejaga perasaan cowok. Kalau gue sama cowok ya udah gue bodo amat, pokoknya gue lepas. Tapi kalau gue sama cewek ya gue tahu batasannya. Cewek nggak suka diapain, cewek nggak suka dicengin kayak gimana, cewek nggak suka dibercandain kayak gimana, ya gue harus tahu. Kalau dari Kabiat gimana? Kalau misalnya gabung gitu sama anak tongkrongan cowok, Kabiat cuma iya sama gitu. Ini ngikut-ngikut, kayak gitu ngikut-ngikut aja sih gue. Kayak lu beda sendiri deh, Mei. Kita iya sih, kayak kita beda sendiri. Kalau dari ini jujur ini dari to be honest, dari gue sama itu tuh gue nganggap cewek cowok tuh sama aja. Terus kayak misalnya gimana toh? Jelasin gak sih toh? Jadi gue nganggap tuh cewek cowok kayak setara, benar-benar setara lah. Jadi kayak satu orang udah nggak ada perbedaan di antara cowok cewek. Iya, jadi kayak gue nggak mikir perasaan cewek sama cowok gitu. Tapi gue tahu batasannya. Misalnya gue kayak sama gitu lah ke cowok sama cewek itu sama. Jadi kan gue ke Eto nih, gue tahu batasan gue bercanda sama Eto. Jadi gue tuh lebih kayak ke orangnya gitu, ngerti gak sih? Kayak ke orangnya gitu, bukan menyesuaikan orangnya. Iya sih, kalau gue kayak cewek-cewek tuh sama lah menurut gue sama Eto tuh pribadi sama kayak ya lu cewek ya tapi lu tetap aja sama kayak gue gitu sih. Menurut lu itu salah nggak sih bang mikir gitu? Kalau menurut gue sih nggak salah sih. Nggak sih, ada pro dan kontranya sih kalau menurut gue ya. Kalau pro-nya itu pasti ya lu harusnya bisa ngejaga. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kayak gitu. Karena lu konteksnya lebih ke menspesialkan wanita, misalnya cewek cowok misalnya main game PUBG. Ada kalau mabar sama cowok beda obrolannya, misalnya beda perlakuannya. Biasa aja. Kalau main sama cewek kayak perlakuannya istimewakan. Nah, kalau itu lu harus cari konteksnya dulu. Konteks dari teman lu itu mau ngapain? Teman lu itu cuman mau jadiin dia teman atau
ada hal selanjutnya. Aduh. Itu Ya, sih ya. lu tahu sendiri ya, otak laki-laki tuh kadang-kadang ya gimana ya. Pasti kalau misalnya ya iya sih gue pernah ngerasain main PUBG terus ceweknya dibaik-baikin lah, gini. Ya pasti itu ada hal yang mereka inginkan tapi gitu. Tapi kalau menurut gue ya, kalau misalnya tadi siapa? Iya. Ya kalau misalnya itu ya jangan terlalu lu ini, jangan terlalu samain candaannya. Tapi kalau misalnya kalian gak samain, kalau misalnya kalian cuman kayak baik-baik doang, ntar yang ada ceweknya baper sama kalian. Nah, itu Bang. Itu nantilah podcast selanjutnya jadi bahas deh, Bang. Gue pengen cerita, tapi nanti kemana-mana. Udah lanjut. Titip pesan. Itu ya. Nah, nih. Lu mau baca nggak, Toh? Titip pesan, Toh? Kalau yang ini lu aja baca dah. Oke, gue aja yang baca. Titip pesan. Ini titip pesan, kita nggak usah kasih tanggapan ya. Soalnya ini kan titip pesan dari seseorang ke seseorang. Iya. Oke, ini titip pesan. Yang pertama, untuk Sindui, kelas 10 IPS 3, pesan. Hai Indui, makasih ya udah jadi sahabat gue selama 3 tahun. Semoga kita bisa sahabatan sampai jadi nenek-nenek. Bah, makasih udah selalu ada kalau gue lagi down, galau dan lain-lain. Oh iya, lu juga gak usah sering galau, bawa happy aja Indui. Love you, Somai Ubab. Asik, Somai Ubab. Ini panggilan saya, Somai Ubab. Kalau KBT ada gak sih panggilan sayang gitu ke sahabat? Asik. Panggilan saya ada lah, ada. Itu kadang juga gak pantas gitu. Ada tapi ada. Ada tapi nggak pantas untuk disebutkan. Iya, ada perlu disebutkan. Iya sih, emang karena udah tahu deket jadi ya kadang-kadang suka over gitu lah. Iya gitu. Karena kalau sama sahabat tuh emang harus over, nggak boleh enggak. Iya sih. Soalnya kita ya gitulah, udah saling memahami. Terus yang kedua nih, untuk semua murid kelas 12 SMA Santo Antonius. Selamat berpisah teman-teman, terima kasih atas 3 tahunnya yang berkesan. Sukses terus ya kalian. See you on the top guys. Nah, ini dia kasih pesan nih buat kelas 12. Coba Kabiat ceritain apa yang udah Kabiat siapin gitu untuk ke jenjang selanjutnya. Yang udah gue siapin buat ke jenjang selanjutnya. Iya. Ke jenjang kuliah. Iya. Ya udah, gue gak nyiapin apa-apa. Gue cuma gini-gini aja gitu. Kabiat gak ikut SBM dan lain-lain. Oh itu ikut. Cuman kan dari SBMPTN kan gue juga nyiapin yang lain kayak gue sekolah di swasta gitu maksudnya. Oh, cadangan. Enggak sih, sebenarnya gue cadangannya PTN. Yang swasta gue prioritasin. Kebalik gitu. Tapi swasta yang mana dulu nih? Ada lah, nggak perlu tahu. Aduh. Tapi nggak sih satu apa yang impian kuliahnya di mana? Satu aja impian. Kuliah. Kalau impian sih gue pengennya di UI sih. Kalau gue sama ITB atau ITB itu. Kalau gue maunya. Oke. Kalau Bang Nani, coba tolong Bang. Kalian nanya ke gue lagi. Kalau gue sih gimana ya? Kalau gue mah kuliah, kalau cari kuliah yang sesuai dengan kemampuan gue lah. Impian gue sih UNJ. Kalau misalnya nggak dapet UNJ ya udah gue ke Trisakti. Wih. Ya, ini kan supaya teman-temannya anak kelas 11 tahu kan pada kemana-mana. Ya, kalau misalnya kalian mau apa ya, kelas 11, kelas 10 sih buat gue ya. Cari tempat kuliah, cari tempat kerja, atau cari tempat atau nggak cari impian lah yang sesuai dengan kemampuan kalian aja. Jangan terlalu memaksakan lah intinya. Karena kalau misalnya kalian paksain apa yang nggak kalian bisa, ya itu bakal setengah-setengah. Nggak full apa ya namanya, nggak full ngerjainnya, nggak full banget dari hati. Tapi kalau misalnya dari kalian misalnya nih, kalian melakukan kegiatan mencari kuliah atau mencari kerja itu dengan sesuai dengan kemampuan kalian, ya gue percaya itu 100% itu dari hati lu ngerjainnya. Kalau kayak dapatkan hasil yang memuaskan. Karena kalau kalian paksain ya udah kalian kayak aku gampang ini lah segala macam lah, gampang putus asa. Jangan. Iya. Pokoknya kita lakukannya dalam bidang kita lah, jangan yang bukan bidang kita. Tapi nemuin kita di bidang itu tuh kapan, Bang? Lu nemu misalnya, wah gue ada di jalur ini nih. Udah gue lanjutin aja terus. Gue ada tipsnya sih. Ini dari guru gue di SD.
dia ngasih tahu gue cara mengetahui kemampuan kalian yaitu dari raport kalian. Kalian lihat raport kalian dari kelas 1 sampai kelas 6, mana nilai yang nggak pernah turun. Mana mata pelajaran yang nggak pernah turun. Nggak pernah turun, nggak pernah di bawah KKM, selalu naik. Kalian cari tuh. Kalian udah ketemu, wah ini berarti matangin di sini. Ntar dari SMP, baru kalian cari lagi nih. Oh, ini matengin lagi nih. Oh, lu harus matengin lagi. Terus lu cari, pas di raport lu cari. Oh, berarti mata pelajaran ini nih. Gue harus matengin lagi. Ntar di SMA cari lagi. Set, baru dah. Kalau udah ketemu lagi nih, nah baru dah. Tiga-tiganya kalian gabung. Set, ya udah nih, kalian mau pilih yang mana? Antara tiga itu. Pilih yang, misalnya kalau gue dari SD sampai SMA ya olahraga, karena gue lebih bisanya di bidang olahraga. Gue cari itu semuanya. Wah, semua mata pelajaran gue nggak bisa, cuma olahraga doang. Oh, berarti ya udah, gue lebih fokusin ke bidang olahraga. Kalau Kabet apa Kabet? Kalau menurut gue sih gini, Nani juga bisa kayak gitu pakai caranya Nani. Cuma menurut gue cara Nani itu untuk orang yang masih belum tahu mimpinya apa, ya kan? Nah kan ada juga orang yang udah punya mimpi sendiri. Nah untuk orang yang udah punya mimpi sendiri, ya udah kalian harus fokusin sama mimpi kalian itu. Kayak misalnya dari kecil pengen banget jadi dokter, terus ya udah berarti di SD, SMP, SMA ya udah kalian belajar apapun yang bisa membawa kalian untuk menjadi dokter kayak gitu. Itu jadi kejar mimpi. Kalau menurut gue itu kan cara yang misalnya orang belum punya mimpi gitu sih menurut gue. Kalau mimpinya kebanyakan tuh kita kejar yang mana? Nah itu jangan sampai makanya gitu, cari yang paling prioritas. Jadi milihnya tuh dari hati, bener-bener kayak lo pengennya jadi apa. Kayak misalnya pengen jadi dokter, pilot gitu, ya udah pilih lebih pengen jadi yang mana gitu. Jangan kayak berambukan gitu, harus pilih salah satu. Namanya Tapi juga Kabet nemunya itu kapan? Kelas berapa? Ya kelas berapa? gue punya mimpi dari kecil. Jadi gue tuh waktu kecil tuh kan pengen baca jadi dokter nih. Cuman abis itu kayak gue dibilang sama orang tua kayak nggak bisa, kamu jangan jadi dokter. Ya udah akhirnya gue milih nih yang lain nih. Gue meninggalkan impian gue, gila itu impian dari gue kecil. Gue meninggalkan impian gue. Jadi di situ gue pilih, gue kayak kan gue IPA. Gue ngeliat kayak teknik kayaknya bagus nih, fisika gue, nilai fisika gue agak lumayan lah. Kayak teknik keren nih. Ya udah gue mau teknik, tapi ternyata teknik juga nggak disetujuin. Nah terus habis itu gue berpikir kayak mau linjur. Gue tiba-tiba kayak suka gitu sama hukum, sama ilmu hukum. Nah gue belum ngomong sih, cuman tapi kalau gue linjur kayaknya gue nggak bakal dibolehin. Nah tapi terus tiba-tiba nih gue kayak ada jalan nih, tiba-tiba gue dikasih tahu ada jalan untuk menuju jadi dokter. Tiba-tiba kayak ada aja gitu jalannya buat mewujudkan mimpi gue. Jadi akhirnya ya udah gue sekarang lain-lain gue milih kedokteran karena gue punya jalan gitu. Berarti kalau dari Bang Nani sama Kabet mimpinya dari kecil. Kalau Bang Nani emang udah tahu ya Bang dari kecil Bang. Kalau misalnya atau dari mana? Pas kapan? Udah tahunya baru pas tahu tahu kemampuan gue itu dari kelas 3. Waktu gue kelas 3 SD, waktu gue masuk school futsal. Dulu tuh gue, impian gue tuh kecil jadi Densus 88. Serem kali. Keren. Karena gue tuh paling seneng banget tuh kalau udah nembak-nembakin orang tuh. Iya sih, seru sih. Terus pas gue masuk SD, terus kelas 3, gue nemuin bakat gue di situ. Jadi kayak bakat gue benar-benar gue diasah. Jadi kayak ada orang tuh ngasih tahu gue bakat lu di sini nih. Pas gue ngejalanin bakat gue itu, gue langsung kayak ngerasa seneng, terus kayak bisa bisa ngelupain semua masalah lah. Ya udah akhirnya gue ngeseriusin futsal sama sepak bola gue. Ya walaupun sepak bola gue jarang, tapi gue lebih ngeseriusin di futsal. Kayak gue berjalan di futsal, gue seneng, terus ya puji Tuhan bisa dapat beberapa piala, terus puji Tuhan juga bisa dijadiin panutan di SD, di SMP, sama SMA. Jadi gue ngerasa ya benar bakat gue di sini. Kalau misalnya gue nggak bisa, kalau gue nggak menggunakan bakat gue ini di masa depan gue, ya sia-sia bakat gue.
Terus gue mau nanya nih, ini kan kita sebenarnya lagi ngomong pertemanan kan. Gue mau nanya bang, kan biasanya kan lu kan futsal lah ya. Lu Iya. beda apa? Lu lebih seneng pertemanannya itu lebih seneng di futsal atau pas lu lagi nongkrong gak sih bang? Kayak lebih asik di mana gitu bang? Kan hobi futsal ini kan hobi passion lu lah. Terus nongkrong ini teman-teman lu lebih seneng di mana bang? Gua lebih senang di futsal. Berarti karena itu emang passion lu ya bang? Iya, karena emang passion gua, karena emang itu impian gua, itu keinginan gua, jadi gua lebih senang di futsal. Tapi karena ya walaupun juga teman-teman gua yang di futsal itu teman-teman tongkrongan gua juga, tapi gua kalau misalnya ada suruh ada kegiatan atau apa, gua lebih milih ke futsal. Berarti kalau misalnya teman-teman lu walaupun teman-teman lu pada cabut, teman tongkrongan lu pada cabut, lu tetap main futsal ya bang? Iya, karena kalau misalnya gua kayak ada jadwal main futsal ya gua main futsal. Kalau misalnya nggak ada ya gua ikut nongkrong. Gitu. Kalau Kabiat gimana sih Kabiat? Kabiat lu suka yang satu hobi atau yang satu frekuensi gitulah dibilangnya? Kalau gue sih netral sih. Gue di mana aja, gue enak, gue suka. Kan ekskul gue juga banyak. Gue punya teman di basket, Buset. dan gue punya teman di mana-mana. Jadi gue enjoy aja gitu. Gue netral aja. Mana? Berarti ini ya, berarti emang benar-benar netral sih. Iya sih. Gue suka banyak teman. Gue suka mengumpulkan teman. Gitu. Iya. Tapi yang dibilang true friend dikit. Ya. Kalau teman sih banyak, tapi yang true friend tuh dikit banget. Bisa lah dihitung pakai jari. Iya, Karena benar. semua pertemanan tuh emang gitu gak sih? Kayak teman banyak tapi yang true friend tuh dikit. Kalau lu tuh Kayak nyari berapa? jodoh. Apaan? Ya kalau lu ngomongin jodoh tuh. Kayak nyari jodoh, nyari true friend tuh kayak nyari jodoh. Oh gitu. Cocok-cocokan. Iya, cocok-cocokan batin. Oh Terus, kan? gitu toh. Lah, Oke, kok toh. gitu? Oh ya udah gak apa-apa lanjut. Ya udah. Lanjut ke episode selanjutnya. Untuk laki-laki kelas 11 IPA, pesan. I know you won't hear or this podcast, but I hope this message delivered to you. I just want to say thank you for being my friend. Thank you for giving me opportunity to be your friend, even though in the end you also hurt me. So, are you really a friend? By the way, I hope you have a good life and always happy. Future police. Siapa yang mau translatein? Translatein Bang Nani. Aduh. Apa? Jangan lah. Gue malah bisa. Gue gak ngerti bahasa Inggris. Gak terlalu ngerti banget sih. Gak terlalu ngerti. Nggak, Nani ngerti. Bohong dia mah bohong. Kagak. Iya kan? Kenapa? Ini ada keturunan. Asik. Keturunan apa sih? Gak ada keturunan. Katanya mau ke Jerman kan? Hah? Kagak. Mau ke Jerman. Jerman kan pakai bahasa Jerman. Ini bukan bahasa Jerman. Gimana sih kau? Coba, itu translatein tau. Ih, jangan gua lah. Itu jelek. Kawiat. Enggak, ini gampang sih sebenarnya. Dia cuma mau bilang kayak makasih dia udah dikasih kesempatan buat jadi temannya si cowok. Tapi bentar. Meskipun di dalam pertemanannya itu juga ini mungkin dari cewek ke cowok ya, si ceweknya ini juga merasa tersakiti. Jadi sebenarnya si cowoknya ini bener-bener temannya dia apa enggak, meskipun dia merasa tersakiti. Kayak gitu. Waduh. Jadi sih menurut gue gitu. Berarti dia Kayaknya ini bukan temenan sih, ini menurut gue sih. Ini lebih ke ada rasa nih laki yang lebih ini iya, yang gitu. ngirim pesan. Ada rasa. Ada perasaan. Ada perasaan terselam. Tapi belum berani diungkapkan. Tapi ini future-nya polisi. Cewek. Enggak, ngasih tahu kali dia, ngasih tahu kalau misalnya masa depannya jadi polisi gitu. Oh, masa cowoknya depan tuh pengen jadi polisi toh. Nggak tahu nih masa depan cowok apa si cewek ya? Masa depan laki-lakinya itu jadi polisi. Oh, iya berarti itu cuma kayak panggilannya gitu doang kan si future police. Iya. Berarti ada pesan tersendiri gitu kan. Iya, ini Ini bukan mah- temen ini kayaknya nih. Ini Setahu friend apa ini kayak gini nih? Dia udah tim perantara. Ngomong langsung, jangan dipendem-pendem, kasihan banget. Cowoknya juga nggak peka lagi, kasihan banget cowoknya. Semoga cowoknya denger ini langsung peka ya. Biarin aja. Oke, lanjut yang keempat nih. Untuk Regina Auranta kelas 10 IPS 1. Pesan, "Hai Adin, thank you udah mau jadi sahabat gue selama hampir 3 atau 4 tahunan. Yes, semoga
nggak nyebelin lagi. Love you pembokat tuh kan, buset. Pembokat. Regina Emang Oranto yang mana nih? apa? Regina Oranto yang mana? Ya, ya anak kelas 10 IPS 1 toh. Gue tahu anak kuliah satu kan tulis bapak. Aduh, nggak tahu lah Yang pokoknya anak yang kelas otis bukan sih? kenapa? Yang otis bukan sih? Egin. Megin. Iya, itu buat Egin. Megin Regina Oranto. Iya. Oh iya udah. Kan toh lu ini kita di podcast. Oh iya, aduh. Malah bau biasa. Tuh kan. Namanya pembokat. Pembokat itu apa sih? Gue nggak tahu loh. Pembokat tuh kayak apa ya? Pembokat Pencuri. itu kayak bukan pencuri dia. Pemberontak. Pembokat. Ya seperti yang kalian jawab, gak ada yang tahu. Enggak yang Ya. Jadi kalian mana nih podcast? Tadi bahas passion. Terus tadi bahas ada sedikit-sedikit percikan-percikan cinta. ya karena ini dia ceritanya kayak ada percikan-percikan gimana gitu loh. Oh iya, ada juga. Atau Bang Nani mau ceritain kisah cinta Bang Nani? Ah, Aduh. nggak usah. Rumit. Jangan diceritain rumit. Nah, ini udah habis nih, Tok. Titip pesan, apalagi titip pesan, cerita, Q&A, semuanya udah habis, udah kita bacain semua. Betul, habis. Nah, sekarang kita pengen closing nih. Closing, Tok. Ini gimana nih? Pesan nggak? Ya, lu Boleh. podcast, Boleh Tok. bang. Boleh. Coba. Nah, yaudah. Nah, buat kelas 12, teman-teman kelas 12, semoga teman-teman kelas 12 bisa jadi yang terbaik buat dirinya sendiri, bisa buat jadi yang terbaik buat keluarga, bisa jadi yang terbaik buat sekolah. Jangan lupa kita pernah bareng, kita pernah usaha bareng, kita pernah susah bareng. Terus selalu usaha, selalu latihan, selalu pokoknya jangan selalu ini dah. Selalu berdoa sama Tuhan. Jangan lupa juga sama Tuhan. Intinya jadi yang terbaik lah. Jangan muluk-muluk buat kalian semua lah ya. Ya, tuh pesan tuh dari Abang Nani buat teman-temannya. Ya, Kak Biat ada pesan buat siapa? Iya. Buat kelas pacarnya? 12. Nggak punya. Buat kelas 12 itu makasih kalian udah nemenin gue selama 3 tahun. Bentar lagi kita udah mau jadi orang dewasa. Jadi kita harus mendewasakan diri, jangan bersikap kekanak-kanakan, dan kita juga harus bekerja dan berusaha dan juga berdoa. Jangan lupain Tuhan karena segala usaha kita itu harus berdasarkan dari Tuhan. Betul. Semangat semuanya, sukses. Amin. Itu ada pesan-pesan, Tok? Hah? Untuk Nggak ada. kata-kata terakhir? Nggak ada. Gak ada. Oke, dari gue pesan-pesannya. Ya, untuk kelas 12 ya semangat lah. Udah pengen lulus, walaupun kita belum pernah ketemu, belum pernah tatap langsung. Yang mungkin ada yang gue kenal, tapi anak kelas 12-nya gak kenal sama gue. Soalnya kan gue dari SMP juga. Ya semangat buat mungkin ke jenjang selanjutnya. Ya bener kata Kak Biat, udah lebih dewasa. Jadi menjadikan diri lebih dewasa gitulah. Udah bisa, harus bertanggung jawabnya lebih besar lah. Jadi memulai kita bukan menutup tapi udah memulai hal yang baru lagi di masa kuliah ini atau ke jenjang berikutnya. Itu sih buat pesan gue dari kelas 12. Ya terus ini kita udah ke pengunjung acara. Makasih banget Bang Nani sama Kak Beat. Iya, sama-sama. Udah pengen jadi guest star kita udah ngomong bicara udah sejam lebih nih. Buset. Iya, menurut gue udah kering banget ini. Iya, kayaknya ini kayak paling lama deh. Semoga karena ada Bang Nadi sama Kak Biat ini podcastnya jadi rame lah. Amin. Ya, terus doain lagi. Terus abang ada pesan nggak bang buat kita bang kelas 10 kelas 11 gitu? Kelas 10 kelas 11 ya, buat kelas 10 sama kelas 11 pesannya dari gua selalu ngasih yang terbaik buat guru. Terus jangan pernah nyerah, jangan pernah mau jadi yang terburuk di antara teman-teman atau di antara circle kalian. Terus jangan putus asa, rajin-rajin lah kalian belajarnya. Terus
yang utama itu selalu doa sama Tuhan, ingat sama Tuhan. Itu aja sih buat gue. Oh, makasih Bang Nani atas wejangan-wejangannya, asik. Jangan. Kelas pesan-pesan lah buat kelas 10 11 yang belum pernah ketemu. Oke, jadi buat kalian semangat sekolahnya itu udah paling penting, harus semangat karena kalian ini tujuan kalian sekolah ini untuk apa? Untuk masa depan. Jadi masa depan kalian benar-benar harus memfokuskan diri kalian untuk belajar dan kalau kalian mau bersenang-senang sama temen itu bisa, tapi harus selalu ada batasnya karena tujuan kalian sekali lagi adalah belajar demi masa depan kalian gitu. Betul. Semangat. Makasih Kak Beyat sama Bang Nani atas pesan-pesan dan wejang-wejangannya. Makanya dari Petro, silakan Petro. Buat siapa? Buat Penutupan. yang spesial yang ada di sana. Ya, Aduh, Bang. jangan. Bang. Penutupan. Dia masih belum bisa. Ya. Udah, Udah, udah diem. makanya makasih banget buat Beatrix sama Bang Nani udah sempetin waktunya ke podcast Bakwan ini. Iya, tadi gue lupa. Openingnya ada ini Bakwan ya? Tadi gue sebutin gak sih? Iya, Enggak. sebutin. Lupa. Gak tahu nih, lupa gue. Pokoknya makasih banget. Terus ini juga kita podcast ini doain aja berjalannya 1 bulan sekali. Amin. Keempat atau minggu ketiga doain aja. Semoga bisa konsisten. Udah sih itu aja. Terus terima kasih juga yang udah mau dengerin. Yang Sampai udah akhir. mau dengerin waktunya. Oke, dari Petro apa penutupnya? Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Makasih ya Kak Beat, Bang Rani. Iya. Masih. Sama-sama. Semuanya udah ngundang. Iya, makasih. Masih.